Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan ulas UTS Kimia Dasar 1 yang minggu lalu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah ada 68 jawaban yang terkumpul dan karena waktunya fleksibel ya, jadi tidak ada alasan tidak mengikuti UTS. Untuk waktunya, durasi pengerjaannya itu tetap fair, semuanya adalah 90 menit gitu ya. Bagi yang belum mengisi semua dan waktunya sudah habis, maka akan otomatis tersubmit gitu ya, terkumpulkan. Nah, ini hasilnya bermacam-macam ya. Yang nilai yang paling besar itu ada 84 ya, ada yang nilainya 84, macam-macam. Nah, untuk overall average atau rata-rata dari keseluruhan kelas A ataupun kelas B itu adalah 6,13 ya. Ini secara keseluruhan gitu. Nah, ini dia rentangnya ya. Jadi paling banyak memang di sini 61, 60-an gitu ya. Di sini paling banyak. Untuk yang 80-an itu ada beberapa orang saja gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Oke. Silakan itu menjadi bahan evaluasi kalian ya untuk ujian yang selanjutnya. Kemudian jangan lupa bahwa penilaian tidak hanya dari UTS saja, tapi juga dari UAS, tugas, kemudian keaktifan selama perkuliahan gitu. Dan untuk perbaikan ya, seperti yang dikatakan oleh Bu Cucu, itu nanti tergantung nilai akhir apakah sudah memenuhi atau belum. Kalau misalnya belum, nanti akan ada perbaikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Soal pertama, berikut formulasi yang tepat untuk mengetahui jumlah zat dalam suatu senyawa. Kecuali, nah ini udah jelas ya, ini yang gram, iya. Salah ya, harusnya tidak ada kecuali, mohon maaf. Tapi kalian kan sudah paham ya. Di sini yang lain-lainnya itu salah. Jadi kata kecuali di sini harusnya tidak ada gitu ya. Nah, kecuali kalau di sini ada kata tidak. Gitu ya. Jadi yang benar itu adalah massa molar ya, gram per mol. Nanti hasilnya mol gitu kan. Jumlah zat itu satuannya adalah mol. Nah, untuk yang lain-lainnya ini mr belum tepat. Kemudian ini mol per gram, ini juga mr tidak tepat gitu ya. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang jumlah zat? Ini juga pernah muncul ya di tugas kayaknya, atau di soal pendahuluan kalau nggak salah. Nah, ini yang benar itu adalah 1 dan 2. Kenapa? Karena yang nomor 3, 1 mol zat setara dengan 0,12 kg. Nah, kalau misalnya kita konversi menjadi gram, itu kan berarti dikali 10 pangkat 3. 1, 2, 3. Jadi 120 gram. Itu kurang tepat ya. Yang benar itu adalah 0,012 kg. Isotop karbon 12. Itu ya. Oke, nomor 3. Etilena C2H4 sebanyak X gram. Nah, di sini sebenarnya perhitungannya sederhana. Apalagi tidak menggunakan angka. Jadi kalian tidak perlu menggunakan kalkulator atau menghitung secara pasti, hanya rumusnya saja. Di sini yang diuji adalah pemahaman mengenai rumus. Jadi menggunakan variabel. Di sini variabelnya X. Sebanyak X gram gitu ya, C2H4 dibakar dengan Y gram O2 di udara. Bagaimana cara mengetahui massa produk CO2 yang dihasilkan? Nah, caranya adalah buat dulu persamaan reaksi yang setara. C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2 gitu ya. Nah, silahkan kalian setarakan gitu ya. Nah, nanti kita bisa ketahui massa dari CO2 itu dengan apa? Perbandingan mol ya. Karena kan yang diketahui itu adalah massa dari reaktan atau reaksi, yaitu O2 dan C2H4. Nah, di sini yang digunakan semuanya pilihannya itu adalah Y. Berarti massa dari O2. Nah, kita lihat 2 itu adalah koefisien dari CO2-nya, 3 adalah koefisien dari O2. Dikalikan dengan Y berarti massa per massa molar dari O2. Ini ya, molnya, mol O2 gitu kan, perbandingan mol. Nah, nanti dari mol di sini didapatkan mol CO2. Dari mol CO2 kita kalikan dengan massa molar CO2. Mol dikalikan dengan ini satuannya gram per mol. Maka nanti hasilnya gram atau satuan dari massa. Itu yang tepat gitu ya.
Oke, lanjut. Nomor 4, bila pada kondisi STP, ingat ini kondisi standar. Nah, kondisi standar itu diperoleh kalau misalnya tekanannya 1 atm gitu ya, dan suhunya juga suhu standar gitu. Nah, dalam kondisi standar ini terdapat X mili zat pada kondisi STP, maka dapat mengetahui jumlah partikel zat tersebut dengan cara gimana? Nah, ini mudah saja. Ini kalian tinggal mengingat jembatan mol ya, konsep mol yang dari kondisi STP ke mol, dari mol ke partikel. Nah, untuk mengetahui mol, kita bisa gunakan ini ya, volume gitu dibagi dengan 22,4. Ini sebenarnya hasil persamaan dari PVNRT. Cuma karena keadaannya standar, jadi didapatkan angka ini ya, 22,4. Nah, dari sini kan kita dapat mol ya satuannya, dikalikan dengan bilangan Avogadro. Jadi nanti hasilnya adalah partikel ya, karena bilangan Avogadro itu kan kalau misalnya kita ibaratkan di sini berarti partikel per mol gitu kan. Nanti molnya bisa dicoret dan dihasilkan satuannya partikel. Ini yang benar ya. Kemudian yang nomor 5, bila terdapat 24,08 kali 10 pangkat 23 partikel cair, bagaimana cara menghitung konsentrasinya? Nah, gimana cara menghitung konsentrasinya? Ya, kita bisa ketahui dengan cari mol dulu ya. Nah, ini ada partikel. Nah, kita gunakan ke yang paling sederhana, menggunakan bilangan Avogadro. Dibagi bilangan Avogadro. Sebenarnya tanpa menggunakan kalkulator pun kalian bisa hitung. Ini kan 24,08. Ini berbanding 3:1 dengan bilangan Avogadro. Jadi sebenarnya ini adalah partikel. Nah, kemudian dibagi dengan bilangan Avogadro. Nanti hasilnya kan partikel ya. Atau bisa juga mol, karena partikel per mol untuk ini bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nanti kan didapatkan mol. Nah, dari satuan mol itu dibagikan dengan volume, maka hasilnya adalah mol per liter gitu ya. Kalau misalnya konsentrasi gitu ya, molar biasanya seperti itu. Ini ya, ini sama kayak dibagi volume, cuma ditulisnya jadi dikali 1/V, sama aja gitu ya. Jangan terkecoh. Lanjut nomor 6. Manakah pertanyaan berikut yang benar? Ini sudah pernah muncul ya. Yang benar adalah 2 dan 3, karena nomor 1 itu kurang tepat. Sebab apa? Nukleon itu terdiri dari neutron dan proton. Di sini sebutkan neutron saja. Oke, lanjut. Ini CuSO4 ini juga pernah muncul ya. Yang benar adalah D. Kenapa? Karena ini kan koefisien dari H2O-nya itu ada 5. 5 dikalikan dengan massa molar. MR itu kan sebenarnya untuk menjadi mm itu kan hanya masalah satuan ya. Nah, di sini kita gunakan angkanya saja karena cara mengetahuinya saja, rumusannya saja. Nah, berarti 5 dikali 18 dikali 100 ya. Ini persentase, kemudian dibagi dengan 160. Ini untuk CuSO4, karena di sini harus massa total, mol total berarti ya, massa total berarti harus 160 ditambah 5 dikali 18. Ini untuk H2O-nya, 5 H2O gitu ya, massa molar total. Maka persentasenya ini. Oke. Kita lanjut. Nomor 8, pernyataan yang tidak tepat mengenai massa molar. Ini ya, 1 mol partikel zat yang setara dengan massa atom relatif. Massa atom relatif, satuan massa atom ya, satuannya. Nah, kalau misalnya mol itu adalah jumlah zat ya, satuan dari jumlah zat. Oke, di antara reaksi berikut yang tidak mengikuti hukum kekalahan massa. Nah, ini bisa dihitung, dicari dengan persamaan reaksi yang setara ya. Di sini magnesium Mg ditambah N gitu ya, menghasilkan Mg3N2. Nah, ini belum setara gitu ya. Jadi maksudnya belum sesuai massa yang disebutkan di sini dengan persamaan setara dari reaksinya. Ini sudah pernah muncul ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut nomor 10. Ini pembakaran 12 gram karbon dihasilkan 22 gram CO2. Ini dari masing-masing. Unsur karbon dalam senyawa tersebut adalah 50%. Nah, ini bisa dicari dengan perbandingan ini ya, dari mm-nya. Kemudian yang menyusun CO2 atau karbon dioksida itu kan berarti
dalam CO2 itu ada satu karbon C dan ada dua karbon O gitu. Nah, nanti tinggal dibandingkan, yang dicari adalah yang C ya, gitu. Oke, walaupun di sini hanya ada satu atom C, kemudian ada dua atom O, tetap ya bukan berarti ini jadi 33, sekian persen gitu. Tetap harus dihitung berdasarkan apa? Persentasenya melalui apa? Mol gitu ya. Oke, lanjut. Ketika 0,1 mol bla bla bla. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rumus oksida nitrogen ini. Ini sebenarnya bisa menggunakan cara yang sederhana. Yang pertama, kalian amati dulu persamaan reaksinya. Yang kita butuhkan adalah berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, yang pertama itu kita bisa masukkan dulu nih mol dari nitrogen, oksida nitrogennya ya, berarti ini nih molnya. Nah, diperoleh berapa? 7,2 gram air. Nah, konversi itu dari massa air yang 7,2 gram itu menjadi mol ya. Nanti kan bisa diketahui Y itu berapa? Y itu kan koefisien dari air gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari tahu X itu kita bisa lihat dari sini. Amonia yang dihasilkan dinetralkan oleh 200 cm kubik 1,0 mol per desimeter pangkat 3. Berarti ini tuh 200 mili gitu ya. HCl 1 molar, sebenarnya seperti itu. Tinggal kalian jeli aja dengan satuannya ya, ini gitu. Nah, untuk mengetahui X itu kita tinggal cari saja mol dari HCl ini. Kenapa? Karena di sini disebutkan dinetralkan. Kalau dinetralkan berarti mol dari HCl itu pasti sama dengan mol amonia. Nah, maka kalau misalnya kita udah tahu mol amonia, kita bisa ketahui koefisiennya atau X. Nah, kita bisa hitung ya. Nah, hasilnya itu adalah N2O4. Oke, 12. Boron ini mempunyai dua isotop. Berapakah persentasenya? Ini 80%. Ini tinggal dibandingkan saja ya. Ini juga masih tentang definisi ya, konsep pada proses endoterm. Ini entalpi sistem bertambah, perubahan entalpi positif. Oke. Untuk ini perubahan reaksi entalpi reaksi A2B menjadi CD2 gimana ini ya? Minus delta H1. Kenapa minus delta H1? Karena perubahannya dibalik gitu ya. Jadi sebaliknya dari panah yang tertera pada soal gitu ya. Kemudian ditambah H2 delta H2 ini karena sama-sama ke sini nih ya. Kemudian ditambah delta H3. Oke. Kemudian ini juga sama ya, hampir sama. Nah, ini tinggal mengamati grafiknya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah, ini masalah atom ya. Partikel manakah yang mempunyai elektron lebih banyak dibandingkan neutronnya? Ini tinggal dibandingkan. Ingat, elektron dengan neutron. Nah, OH itu kan terdiri dari atom O dan H. Tinggal dijumlahkan saja berapa neutronnya, berapa elektronnya gitu ya. Kemudian ini nitrogen pada keadaan dasar, ini tinggal konfigurasi saja. Nitrogen nomor atomnya berapa? 7. Tinggal dikonfigurasikan ya, mana yang pada keadaan ground state gitu ya. 4 nitrogen tuh ini nih harusnya kalau di soal udah diganti ya, sama ternyata udah diganti, ini cuma satu ada panahnya. Ini belum diedit karena formatnya yang Word ini. Itu mungkin untuk yang sisanya sama ya. Di sini setiap golongan elektron ini tentang konsep saja. Selanjutnya ini penentuan letak unsur. Ini dari konfigurasi ya. Nah, kemudian dicari apa? Elektron valensinya. Nah, yang karena yang di akhir itu adalah kulit es, berarti tidak menghitung elektron yang ada di kulit sebelumnya gitu ya. Untuk yang S, karena kalau yang D dan P baru menghitung yang kulit yang sebelumnya, kulit S. Nah, berarti di sini 4S2. Ingat, kulit paling luar berarti itu menunjukkan periode, berarti periode keempat. Kemudian subkulit S berarti golongan A.
Kemudian jumlah elektronnya berapa? 2. Berarti golongan 2A gitu ya. Berarti jawabannya A gitu. Yang